Selamat pagi kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk mari kita belajar hari ini tentang Supra 125 dengan kendala biasa ya. Kalau pagi suka lemot gitu. Kalau pagi suka lemot. Nah, oke. Ditutup dulu. Cahayanya biar CS. Sik aja tok sik. Ini sudah kontak on, sudah hidup. Sudah hidup. Kita biarkan sebentar. Pagi ya, suhunya masih 30. Ya, ini kalau pagi tuh kan punya masalah dengan ini. Hampir nggak bisa digas ya. Oke. Sekarang bisa, enak kan? Responsif. Nah, itu karena ada itu. Coba kita matiin. Ya, hampir mati. Oke. Oke. Jadi motor ini punya kelemahan lemot kalau pagi ya. Tapi ketika di jumper injektornya dengan lampu ya, dengan dop, bisa dop speedo, bisa dop sein ya, bisa dop sein ya, bisa dop sein, bisa, maka responsivitas akan bertambah. Motor akan responsif. Begitu pagi langsung bisa jalan. Begitu pagi langsung bisa jalan. Oke. Sebenarnya saya sudah mengetahui teori ini ya. Terus terang bukan dari diri saya sendiri ya. Saya malah diberitahu oleh seseorang lewat WA ya. Berhubung hari ini lagi booming di grup ya, monggo sekalian kita diskusikan. Saya bukan ngajari mas ya, tapi karena ini lagi booming ya, monggo kita diskusikan, nggak apa-apa. Kita diskusikan mengapa kok bisa lebih responsif ya. Pertanyaannya, ada pertanyaan kedua yang membingungkan lagi ya, justru yang membingungkan. Coba mari kita lihat ya. Ini ketika dengan lampu mas ya, kita lihat kita lihat durasinya 1,6, sempit sekali ya, sempit 1,6. Dia malah terbaca boros. Coba kita cabut mas ya. Nah, kita reaksi sebentar. Habis itu nanti mesti normal lah. Nah, dia malah berjalan normal aja. Malah jalan normal. Durasi injektornya naik jadi 2 ya. Ini justru ada sebuah logika yang patah selama ini.
yang patah selama ini ya. Jika injektor melebar, itu artinya kan berarti kan, jika injektor melebar itu artinya berarti kan dia menyembur lebih lama ya, menyembur lebih lama ya. Kalau lebih lama seharusnya ini lebih boros ya, mendekati angka 1 ya. Kenapa ini jika menyempit kok malah ini boros ya? Itu sebuah pertanyaan baru yang selama ini bisa mematahkan logika kita bahwa jika durasi lebar maka injektor akan menyemburkan lebih lama dan artinya itu harusnya lebih boros. Tapi justru ini kebalikannya, terbaca lebih sempit dengan akselerasi lebih enak. Nah, monggo kawan-kawan ya diskusinya ya. Oke, ini juga trik-trik semacam ini ya juga sangat ampuh jika sampean mendapatkan tekanan full pump. Ini mohon maaf, ini kalau ini tekanannya normal Mas ya. Saya sudah ada video tentang tekanan full pump yang lemah, itu sudah ada videonya ya, belum sempat upload. Kalau tekanan lemah kita pakai bandrol, pakai dop ya, juga akan menjadi normal. Misalkan Mas ya, karena logikanya begini, misalkan full pump tekanan lemah ya, ini nanti kan terbaca 0,0 ya, nah, cenderung mendekati angka 0. Nah ketika kita pasang dop yang paralel dengan injektor ya, itu serta-merta sensor O2 sensor akan terbaca lebih sempurna, mendekati 0, mendekati 0,5. Dengan begitu motor responsivitas kembali naik ya, kembali normal, dan digas bisa ya, dan digas bisa. Sampean coba aja, jika sampean mendapat full pump yang melemah, sampean geser pakai ini. Saya suruh mencoba ya, bukan mempraktekkan, sorry. Harap tidak salah paham. Mencoba berarti bukan mempraktekkan untuk tiap hari. Karena begini Mas ya, sampean kalau memahami tentang sistem elektronika sederhana ya, sebentar ya, oke, sebentar. Elektronika sederhana ini ibarat injektor ya. Nah, injektor ini yang satunya kan plus kan ya, nah yang satunya kan negatif dari ECU Mas ya. Nah, begini TCM. Nah begini, kendalinya kan dari sini Mas ya. Ya, kendalinya kan dari transistor ini. Nah ini didesain kan ya mengangkat sebuah, untuk keamanan hanya kan injektor, sebuah injektor ya. Ini kan didesain hanya mengangkat sebuah injektor ya. Nah kalau sampean gunakan untuk ngangkat 2 buah injektor, berarti beban yang diangkat oleh transistor ini lebih berat. Nah otomatis keamanan dia juga lebih riskan. Walaupun sampai saat ini ya, saya mencoba itu belum ada sekalipun yang berakibat fatal ya. Ya berakibat fatal belum ada. Tapi ya itu sebagai wacana diskusi juga akan membahayakan ECU itu sendiri ya. Karena ECU-nya desainnya cuma 1 injektor, bukan double injektor. Misalkan kita Mas ya, kita paralel sama ini kan punya resistansi hampir sama dengan ini, sama dengan injektor 13 ohm.
maka dia sudah terbaca berapa? 2 kalinya. Berarti 6,2 ohm ya. Nah, kalau sampai menggunakan dop sein ya, dop yang gede begini, ini cuman 2,3 ohm. Sampai bisa bayangkan ya. Sampai bisa bayangkan betapa beratnya ini. Ya. Betapa beratnya ini. Kayak begini loh, Mas. Sampai punya salon sound system ya. Punya sound system. Ketika sampai buat ngangkat sebuah salon yang sebuah mic ya, sebuah mic. 1 buah mic, maka dia akan adem, Mas ya. Power sampean itu, power amplifier sampean itu akan adem. Nah, coba sampean ambilkan 2 buah mic lagi. Andai kata sampean pakai dop ini, anggap aja sampean pakai 2 tambah 2 buah mic lagi atau 3 buah mic lagi yang itu sifatnya sama dengan paralel. Yang sampean pasang paralel, maka hentakan daripada salon itu akan terasa lantang ya. Ya. Tapi power akan panas ya, karena resistansi total ini akan menjadi menurun. Yang seharusnya 13 ohm ini bisa menjadi, kalau pesanan pakai ini taman paralel bisa 2 ohm, Mas. Taman bayangkan kerjanya transistor ini akan payah sekali ya, akan payah sekali. Jadi teori semacam itu monggo jenengan praktekan. Boleh, tidak juga boleh, tapi setidak-tidaknya kita sudah memberikan wacana bagaimana jika itu kita sampai praktekan. Boleh, Mas ya, wacana diskusinya. Jadi kalau sampai jenengan punya apa ya, punya ilmu atau punya yang sudah lebih lama praktek, monggo di-sharing di kolom komentar. Saya akan berterima kasih karena ini adalah diskusi ya. Ilmu itu harus kita terima dari semua orang ya. Tentang bagaimana kita terima, kita praktekkan atau enggak, kita saring sendiri dengan bagus. Jadi jangan menutup ilmu dari orang lain. Selama apapun dia, pokoknya ya kita buat diskusi. Jadi sekali lagi full pump lemah ya, full pump lemah Vario 125 lemot dapat diatasi dengan dop ya, dapat diatasi dengan dop ya. Kelemahannya, kekurangannya bisa diatasi dengan dop. Adapun prakteknya adalah silakan sendiri-sendiri. Resiko pun ditanggung sendiri-sendiri. Oke. Sampai saat ini terus terang yang saya praktekkan masih dalam tahap aman. Kalau jenengan praktek dan mengalami kegagalan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.